Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami memohon anugerah-Mu pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami ditenangkan dan kami dibawa untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dibawa untuk melihat betapa Tuhan sedang menyatakan kehendak-Mu atas hidup kami, untuk kami jalani, untuk kami hidupi, sehingga di dalam hidup kami ini mengalami pertumbuhan rohani dan pengenalan kepada Yesus Kristus yang semakin bertambah, semakin mengasihi Tuhan dan mengiringi Dia dengan semakin setia. Kami serahkan waktu pemberitaan ini dari awal sampai akhir. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Bapak Ibu yang ada di dalam ruang gereja ini, yang ada di rumah, Shalom. Tema Minggu Advent kedua ini berjudul Topeng versus Masker. Ya. Saudara, ini bukan lagi mau promosi topeng atau jualan masker. Bukan, saudara, ya. Ini mau bahas firman. Temanya topeng versus masker. Saudara bertanya sebentar, apa gunanya masker, saudara? Masker. Masker dipakai ya untuk menahan hal yang buruk dari luar, seumpama virus, supaya dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini masker, saudara, ya. Menahan hal yang buruk dari luar seperti virus ya, supaya dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini manfaat atau gunanya masker. Kalau topeng, saudara, ya, topeng dipakai untuk menahan sifat buruk kita yang dari dalam, supaya enggak keluar dan ketahuan sama orang lain. Nah, itu manfaatnya, saudara. Bagus ya. Saya yang buat sendiri, saudara. Ya. Di masa pandemi ini orang pakai masker, saudara, ya, itu untuk menahan virus ya, supaya tidak masuk ke tubuh kita. Ini benar dan harus dilakukan, saudara, ya, pakai masker. Tapi ada nggak ya, saudara, yang menahan virusnya pakai topeng, saudara? Ya. Siapa tahu ada, ya. Siapa tahu dia pikir kalau saya pakai topeng virusnya bakalan nggak kenal saya, nanti dia salah sasaran dan masuk ke tubuh orang lain, saudara, ya. Siapa tahu ada yang pikir gitu. Sejatinya, saudara, topeng itu adalah alat yang dipakai untuk bersandiwara. Saudara tahu sandiwara, ya? Mungkin sudah tidak terlalu familiar karena sekarang kita ini punya film-film yang bagus, ya. Kalau dulu, saudara, zaman dulu ya, di Romawi maupun Yunani, orang itu ada panggung, terus mereka menampilkan sandiwara. Sandiwaranya mereka begini cara nampilinnya. Ada orang di belakang panggung, terus ngucapin naskahnya. Ya. Terus yang di depan panggung melakoni apa yang diucapkan oleh naskah itu. Jadi orang yang di belakang yang membaca naskah itu sebetulnya tidak melakukan apa yang dia lakukan, saudara. Betul enggak? Yang melakukannya orang yang depan ini. Nah, ini sandiwara, saudara. Jadi sejatinya topeng itu adalah alat yang dipakai untuk bersandiwara. Namun dalam perkembangannya, Bapak Ibu Saudara, ya, kata topeng ini lalu memiliki makna seorang yang berpura-pura. Seorang yang munafik. Nah, ini pengertian dari topeng. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini, saudara, berbicara mengenai topik ini. Topik berpura-pura, topik memakai topeng, atau topik mengenai kemunafikan. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 23, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Matius pasal 23, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka,
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, kemunafikan bisa dibahas dari berbagai aspek saya kira ya. Tetapi dalam teks yang kita baca ini Tuhan Yesus secara khusus menyoroti perilaku munafik dari para ahli Taurat dan orang Farisi, yang tentu saja hidup pada zaman itu, saudara sekalian. Bagi Yesus, Bapak Ibu, bagi Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang sedang bermain sandiwara, sedang memakai topeng agama mereka. Kenapa dikatakan begitu? Sebab perilaku mereka yang menampilkan kesalehan, yang menjalankan ibadat, itu bukan dari hati yang murni. Tetapi dilakukan untuk apa? Untuk mencari ketenaran, untuk dipuji orang, untuk dihormati orang. Nah, itu motivasinya, saudara. Maka bagi Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup pada zaman itu, mereka sedang bermain sandiwara. Mereka adalah orang-orang yang menampilkan perilaku yang munafik antara apa yang mereka lakukan dengan kenyataan diri mereka itu tidak sinkron. Mereka ini sedang pakai topeng. Ya, tentu saja mereka tidak pakai masker, saudara, karena waktu itu nggak pandemi. Tapi mereka sedang pakai topeng. Nah, saudara sekalian, menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting, saudara. Kenapa? Begini, saudara, kalau mereka saja yang adalah pemuka agama, ahli kitab suci, dan orang-orang Farisi, kalau saja mereka yang berkecimpung di agama dan orang yang sepertinya sangat saleh dan dekat dengan Tuhan berperilaku munafik, siapa lagi yang akan dijadikan teladan? Mereka yang pemuka agama saja berperilaku munafik, bagaimana dengan orang lain, saudara? Maka ini sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting. Maksud saya begini, kalau dasar keagamaan saja tidak beres, maka saudara, bagaimana kita akan hidup kita ini memuliakan Tuhan? Bagaimana hidup takut akan Tuhan itu bisa terlihat di kehidupan aspek yang lain? Dari aspek agama saja tidak beres, saudara, dan itu sangat mendasar. Kalau itu tidak beres, bagaimana hidup takut akan Tuhan itu bisa terjadi di aspek kehidupan yang lain atau terlihat? Saya kira itu hal yang tidak mungkin, saudara. Itu nonsens. Lebih munafik lagi kalau itu terjadi. Jadi mari kita melihat posisi apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang sangat penting. Ada pesan yang sangat penting bagi murid-muridnya, bagi banyak orang pada waktu itu, dan juga tentu bagi kita pada saat ini. Saudara sekalian, apakah kita tahu bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya kemunafikan? Kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus dengan keras sekali mengecam kemunafikan itu. Saudara, kalau perhatikan, tadi kita tidak membaca, ada kata celakalah. Celakalah yang diucapkan berkali-kali di sini, ada 7-8 kali, saudara. Misalnya di ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 14, celakalah kamu. Ayat 15, celakalah kamu. 16, celakalah kamu, dan seterusnya. Saudara, Tuhan memakai kata yang keras untuk mengecam kemunafikan. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah kemarahan yang kudus dari Tuhan Yesus
Satu hati yang hancur, yang keluar dari hati Yesus, melihat kemunafikan dari orang-orang pada waktu itu, melihat kedegilan hati manusia pada waktu itu. Dan saya kira Tuhan Yesus masih bersikap sama, hatinya hancur dan marah terhadap kemunafikan orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Jadi saudara sekalian, kemunafikan adalah sesuatu dosa yang sangat serius. Dan jangan kita menganggap itu sesuatu yang remeh, yang biasa. Apa ciri-ciri kemunafikan yang Tuhan benci? Nah, berdasarkan teks yang kita baca dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai 7, kita dapati saudara, ciri-ciri kemunafikan yang terlihat dari perilaku para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama, ciri kemunafikan pertama yang terlihat dari perilaku para ahli Taurat dan orang Farisi adalah di ayat yang ketiga, saudara. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mengajarkan tapi tidak melakukan. Saudara, ini adalah sebuah kemunafikan. Bisa ngajar tapi tidak mau lakukan. Tokoh agama biasanya jadi panutan, betul nggak saudara? Tokoh agama, ya di agama manapun biasanya jadi panutan. Tetapi perilaku orang Farisi ini saudara tidak bisa dijadikan panutan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka cuma ngajar tok, suruh orang lain melakukan, dan dia sendiri tidak mau melakukan. Saudara, ini sikap munafik. Sedang bermain sandiwara. Dan Tuhan mengecam sikap demikian. Kalau dipikir saudara, bukankah kita yang hidup di dalam zaman sekarang ini juga banyak melihat dan mendapati sikap yang sama seperti sikap yang pertama dari orang Farisi dan ahli Taurat ini. Ada orang yang mahir dalam menyuarakan hal-hal yang rohani, pintar sekali berkata atau menganalisa hal-hal yang rohani. Tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka katakan. Termasuk hamba Tuhan, pintar sekali berkhotbah ini dan itu. Apakah mereka melakukan? Apakah saya melakukan? Ini juga berbicara kepada kami yang sering membawakan firman Tuhan atau menguraikan firman Tuhan. Saudara, kalau kita cuma berkata dan pintar ngomong tetapi tidak melakukan apa yang kita omongkan, nah kita sedang berperilaku seperti orang Farisi yang dikritik Tuhan pada waktu itu. Saudara, ada orang yang mulutnya begitu manis di depan orang, ya, tetapi di belakang suka jelek-jelekin orang lain. Nah, saudara, antara mulut dengan tindakan tidak sinkron, ya, ini juga sebuah tindakan kemunafikan. Ada orang yang sebagai Kristen tapi tidak berani mengakui dirinya Kristen di hadapan orang banyak karena sungkan. Ini juga sikap yang munafik. Lebih lanjut, ada orang yang tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan karena Tuhan tidak suka. Tetapi dia melakukannya. Kenapa? Karena tekanan orang banyak. Lalu dia ikut-ikutan dan melakukan. Saudara, banyak contoh yang lain. Singkatnya saudara, dalam banyak hal. Saudara, kita seringkali bermuka dua. Ini adalah sikap munafik yang Tuhan kecam. Kalau ada orang bertanya kepada saya, musuh munafik enggak? Tentu saya jawab, enggak, saya enggak munafik. Tapi apa benar seperti itu, saudara? Kita sedang pakai topeng ini supaya yang jelek dari dalam tidak bisa keluar. Supaya enggak ketahuan orang. Ciri kemunafikan yang kedua yang terlihat dalam diri para ahli dan orang Farisi adalah suka melempar kesulitan kepada orang lain. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Wow, bikin peraturan yang berat, kasih tuntutan yang berat, suruh orang lain lakukan, dan mereka sendiri berkelit. Mereka sendiri tidak menyentuhnya. Mereka sendiri tidak melakukan. Saudara, ini perilaku yang munafik yang Tuhan Yesus kritik atau kecam dalam diri orang Farisi. Jadi saudara, mereka bikin peraturan agama. Dari Taurat mereka bikin banyak sekali. 600-an, detailnya sangat detail. Tidak boleh begini kalau sahabat jalannya, tidak boleh berapa langkah. Tidak boleh apa, saudara. Umat harus lakukan. Tapi bagi mereka, dikatakan mereka tidak menyentuhnya. Saudara, peraturan dibuat untuk orang lain, bukan untuk yang membuat peraturan. Nah, kan seperti itu. Dari dulu sudah ada, saudara, tidak hanya sekarang ini. Dengan sikap yang demikian, Bapak Ibu, sebetulnya jelas mereka ini bukan pengajar. Bukanlah pengajar yang benar, bukan. Pengajar yang benar adalah mereka yang bukan hanya mengajari orang lain, tapi juga mengajari dirinya sendiri. Supaya dengan demikian ada totalitas hidupnya itu sebagai pengajaran. Ya, dia nggak hanya ngajar orang lain, khotbah nggak hanya buat orang lain, tapi juga buat dirinya sendiri, saudara. Ya, sehingga ada totalitas kehidupannya ini sebagai sebuah pengajaran. Omongan dan hidup sama. Itu pengajaran yang kuat, saudara. Jangan tukang narkoba berpesan, jangan ya pakai narkoba. Aneh itu pesannya, saudara. Ya. Bukankah seringkali kita orang tua juga begitu, buat peraturan untuk anak, tapi untuk kita tidak taati, ya. Jangan main handphone sambil orang tuanya main handphone misalnya. Saudara, itu sesuatu yang sering kita mungkin tidak sadar melakukan, tapi itu adalah suatu sikap pengajar yang tidak benar. Pengajar yang baik, saudara, tidak hanya mengajar orang lain dan mengajari dirinya, tapi dia juga bersedia. Bersedia apa? Bersedia menanggung beban berat di atas bahunya sendiri. Bukan justru meletakkan di bahu orang lain. Peraturan agama ketat, ya boleh saja, tapi ayo sama-sama lakukan. Jangan hanya cuma buat umat, tapi pemuka agama tidak lakukan. Ini sikap yang munafik, saudara. Sikap munafik juga terlihat dalam tindakan suka mengkritik kesalahan orang lain, padahal kesalahan diri begitu banyak. Nah, ini juga munafik, saudara. Ingat, saudara, kebiasaanmu mencari-cari kesalahan orang lain itu karena banyak salah dalam dirimu. Kebiasaanmu mencari kesalahan orang lain itu karena banyak salah dalam dirimu. Jadi akuilah, saudara, jangan menutupinya. Makin ditutupi, makin munafik kita, saudara. Ciri yang ketiga, saudara, dari yang terlihat dari perilaku yang munafik dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah di ayat yang kelima. Sebab pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Jadi yang ketiga ini adalah apa, saudara? Ciri munafik yang ketiga adalah suka pamer, saudara. Suka pamer. Ada aja yang dipamerkan. Nah, dalam hal ini orang Farisi apa yang mereka pamerkan? Yaitu tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Saya perlu jelaskan sedikit, saudara, orang Yahudi, ya, kalau mereka ini sembahyang, mereka memakai tali sembahyang, ya, yang diikat di sini dan juga ada diikat, ya diputar, ya, ini ada kotak kecil, putar sampai ke, ya, mendekati jantungnya. Biasanya tali sembahyang ini kecil, saudara. Tapi karena orang Farisi ini munafik mau pamer, dia buat yang gede, saudara, ya, ukurannya mungkin besar sekali. Sehingga dari jauh orang lihat ini, ya, aku ini sembahyang. Lalu jubah itu apa, saudara? Ini itu perintah Tuhan, ya. Itu benang atau tali yang dipilin, saudara, terus diikatkan atau disambungkan dengan jubah mereka, ya. Itu untuk menandakan orang supaya taat kepada Tuhan, supaya ingat sembahyang kepada Tuhan.
Biasanya cuma pendek rumbai itu, saudara. Tapi sama Farisi dibikin panjang, ya. Supaya apa? Gampang dilihat orang bahwa mereka sedang melakukan kesalehan agama mereka. Nah, ini yang dikritik Tuhan, saudara. Jadi sikap munafik suka pamer ini rupanya dari orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Bagi Farisi yang penting penampilan, yang penting casingnya. Penampilan luar harus kelihatan saleh, indah, dan menarik. Masalah di dalam hati kotor, enggak apa-apa, enggak ada yang tahu. Apakah kita juga memiliki perilaku yang sama, saudara? Mari kita koreksi diri kita. Kecaman Tuhan kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu juga ditujukan kepada kita. Apakah kita lebih mementingkan hal yang eksternal daripada mementingkan yang ada di dalam hati? Tuhan berkata, apa yang masuk dari luar itu bukan hal yang menjijikkan, tetapi yang keluar dari dalam, itulah yang menjijikkan. Apakah kita sebaliknya malah mementingkan yang di luar dan mengabaikan yang di dalam, saudara? Kita khawatir akan bagaimana penilaian orang terhadap diri kita. Istilahnya kita kalau minum cuma membersihkan gelas bagian luarnya aja, karena itu yang dilihat orang. Gelasnya bagus, bersih. Masalah di dalam apakah kotor, hijau, peduli amat, orang lain gak tahu kok. Saudara, jangan seperti itu. Jika hidup ibadah kita hanya mementingkan yang luarnya supaya orang lain lihat, saudara, hanya sekedar pamer, hanya sekedar untuk dipuji, kebaikan kita supaya dilihat orang. Maaf saudara, kita telah menjadi Farisi-Farisi yang modern pada saat ini. Mari kita pikirkan akan kecaman Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kebangunan dan perubahan hidup. Yang keempat, saudara, terakhir, ciri kemunafikan yang keempat yang terlihat dari perilaku para ahli Taurat dan orang Farisi adalah suka mencari muka. Ayat 6 dan 7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Suka cari muka, saudara. Saya lihat di mall banyak patung yang gak ada mukanya, saudara. Bahkan ada yang gak ada kepalanya. Di sini dikatakan suka duduk terdepan di rumah ibadat. Kalau di gereja dia duduk paling depan. Saya itu, saudara, paling depan. Ini bukan maksudnya nggak boleh duduk di depan. Makanya saya nggak mau duduk di depan. Nanti dibilang orang munafik. Enggak, saudara. Jadi pada waktu itu, ya mereka itu depan tuh di sini, saudara, ada kursi yang paling depan yang menghadap jemaat. Kalau duduk di situ dia bisa melihat semua orang dan segala tingkah lakunya diperhatikan orang. Senang dia, saudara. Ya, kalau orang lain berdoa demikian, dia berdoanya, ya, lebih saleh, saudara. Kalau duduk depan sini enggak apa-apa, justru harus, saudara, ya. Jangan habis khotbah ini minggu depan yang depan kosong, ya. Suka cari muka, saudara. Orang munafik tidak pernah tulus di dalam melakukan perbuatannya. Ya, dia selalu mau mencari muka. Apa muka mereka kurang bagus ya, saudara? Coba lihat di sini. Kalau di tempat suka duduk di tempat terhormat, ya. Dalam perjamuan, di rumah ibadat duduknya paling depan di sini. Di pasar suka menerima penghormatan dan suka dipanggil rabi, bapak guru. Wah, itu kesenangan orang Farisi dan ahli Taurat. Selalu ingin dihormati, ingin dilihat orang banyak, ya, suka duduk di tempat terhormat dan seterusnya. Saudara sekalian, ini sungguh sebuah ironi.
para ahli Taurat dan orang Farisi yang adalah pengajar kitab suci, yang mengerti kitab suci, tetapi yang mereka cari justru bukan perkenanan Tuhan. Yang mereka cari adalah pujian manusia. Karunia, saudara, kasihan sekali. Tokoh agama yang mengerti kitab suci, yang hidup mempraktekkan agama dengan baik dan ketat, justru bukan mencari perkenanan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka justru mencari pujian dari manusia, penghormatan dari manusia. Saudara, mohon Tuhan mengasihani kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam perangkap kemunafikan yang seperti ini. Engkau melayani, engkau sepertinya orang Kristen yang baik dan rohani, tetapi apakah engkau sungguh-sungguh melalui itu mencari perkenanan Tuhan? Atau sedang ingin mendapatkan penghormatan dari manusia? Kalau kita melayani orang menghormati kita, itu sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan. Tapi motivasi kita, apakah itu yang kita cari? Saudara sekalian, apakah kita waktu menolong orang lain, kita ingin mendapatkan pujian? Apakah kalau kita berbuat kebaikan selalu harus dipublikasikan? Sekarang banyak IG, Facebook, ya, apalah saudara, kita punya sarana yang banyak untuk menampilkan diri kita. Mudah-mudahan itu hanya sebuah kesenangan saja. Bukan menjurus kepada ingin mempublikasikan apa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita lakukan, yaitu seperti apa yang dilakukan orang Farisi pada waktu itu. Apakah kita sering atau kita sangat mementingkan harga diri, saudara, dan penghormatan dari orang lain? Dan kalau kita tidak dapatkan itu, kita marah, kita emosi. Semua pertanyaan ini adalah sebuah koreksi dan introspeksi, saudara. Puji Tuhan kalau kita tidak termasuk yang demikian. Tetapi kemunafikan selalu akan mencari, selalu akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan setiap kita. Mungkin bukan dengan cara atau bidang ini, tetapi dengan bidang yang lain, aspek kehidupan yang lain. Saudara, maka kita sungguh-sungguh harus waspada, memohon pertolongan Roh Kudus, memberikan kepada kita kepekaan. Saudara, mengapa perilaku para ahli Taurat dan orang Farisi ini disebut munafik? Sekali lagi, karena di mata Yesus mereka sedang bersandiwara. Mereka sedang melakoni peran yang sesungguhnya atau sebenarnya bukan aslinya mereka. Mereka bertindak demikian hanya untuk menarik perhatian orang kepada diri mereka. Dengan tali sembahyang yang diperbesar, dengan jumbai yang diperpanjang, dengan berdoa di tikungan-tikungan jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuan mereka adalah untuk menarik perhatian orang kepada diri mereka sendiri. Saudara, berbeda sekali dengan yang diajarkan Alkitab. Alkitab berkata kepada kita supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga, bukan diri kita yang dimuliakan. Itu yang seharusnya, dan itu yang diajarkan Alkitab, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Orang Farisi, biarlah mereka melihat perbuatanku dan memuliakan aku. Sudah mungkin dalam banyak hal kita telah salah mengarahkan apa yang kita lakukan ini kepada diri kita sendiri. Saya tidak tahu, saudara, tapi saya harus koreksi diri saya. Dan kita semua harus koreksi. Sebab apa? Sebab kita ingin bertumbuh, saudara. Kita ingin semakin baik di dalam kehidupan mentaati Tuhan dengan lebih totalitas.
Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat, maka kemunafikan itu bukan hanya dosa pemuliaan diri sebetulnya. Lebih jauh saudara, akar kemunafikan adalah tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan atas hidupnya. Dia tidak mau diatur Tuhan. Dia bersikap seolah-olah tidak ada Tuhan yang memimpin hidupnya. Dia bersikap seolah-olah tidak ada Allah. Maka saya boleh melakukan apa saja yang saya mau. Kemunafikan juga mempermainkan firman Allah. Memutarbalikkan kebenaran. Sehingga semua itu ditujukan untuk diri yang melakukan. Dan kemunafikan itu juga meremehkan kemahatauan Allah. Seolah Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Alkitab berkata tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Semua akan terbuka dan Allah mengetahui semuanya. Kalau seperti itu saudara, mengapa kita memilih untuk terus hidup di dalam memakai topeng? Topeng apa yang sedang kita pakai supaya menahan keburukan sifat kita keluar agar jangan dilihat orang? Saudara sekalian, di masa Advent ini cobalah kita merenungkan, apakah kita benar-benar mengakui Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Dia. Ini sangat penting dan mengontrol diri kita untuk menjauhi kemunafikan. Waktu kita mau melakukan kemunafikan, kita ingat Tuhan tahu. Dan apa yang saya lakukan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka kita berhati-hati. Maka kita mengerem diri kita. Maka di masa penantian Advent ini saudara, apakah kita mengisi waktu kita dengan mentaati firman Tuhan, menjalankan apa yang kita dengar, melakukan kehendak Tuhan, atau kita terus menjalani satu kehidupan yang memakai topeng? Lepaskan topengmu saudara. Yang dibaptis hari ini saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa jangan menjadi orang yang beragama di sisi luar saja. Saya sudah dibaptis, saya harus berdoa, itu baik. Tetapi kalau hanya menjalankan peraturan agama, maka ini adalah bencana saudara. Kenapa? Karena terjadi adalah kita menambah jumlah orang Farisi dalam dunia ini. Saudara sekalian, saya kira tidak ada orang yang suka orang yang munafik. Tidak ada, saudara. Jika kita tahu bahwa Tuhan membenci kemunafikan, dan orang juga benci kemunafikan, saudara. Mengapa kita melakukan dan mengambil resiko untuk melawan Tuhan dan dibenci orang, saudara, dengan terus hidup munafik? Jangan lagi hidup dalam kemunafikan, ya. Hidup dalam kemunafikan itu pekerjaan yang melelahkan, saudara, karena setiap hari kita harus pakai topeng, ganti topeng, pakai topeng, ganti topeng. Setiap hari ganti topeng sesuai dengan situasinya. Saya ke gereja ganti topeng yang cocok dengan gereja. Saya bekerja ganti topeng yang cocok dengan pekerjaan. Saya kemana ganti topeng yang sesuai. Saudara, ini hidup yang tidak bertanggung jawab dan tidak berintegritas. Melelahkan saudara. Sampai kapan kita akan seperti itu? Engkau akan terus menampilkan dua wajah. Ya, wajah-wajah, bahkan lebih dari dua. Jadi Tuhan menginginkan kita dengan Tuhan mengecam perilaku dari orang Farisi dan ahli Taurat yang adalah tokoh agama. Tuhan juga menginginkan kita supaya kita melepaskan topeng kita. Saudara sekalian, kebenaran sejati tidak dihasilkan dengan usaha kita memakai topeng. Kebenaran sejati adalah perubahan dari dalam yang dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Minta Roh Kudus
ubah kita. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Minta Roh Kudus mengingatkan kita. Minta Roh Kudus menolong kita untuk berani melakukan dan mentaati firman Tuhan. Itu terjadi perubahan. Bukan dengan mengenakan topeng, saudara. Bersandiwara itu tempatnya di atas panggung, bukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bersandiwara itu di panggung, bukan dalam hidup kita. Marilah di minggu Advent yang kedua ini, di dalam penantian Kristus datang yang kedua kalinya, supaya kita didapati setia. Awasilah kehidupan kita, supaya kita melepaskan dan menjauhkan diri dari tindakan yang munafik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi mengingatkan kami untuk mengintrospeksi hidup kami. Adakah kami seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikritik, dikecam Tuhan pada waktu itu? Kami sedang meneruskan, mewariskan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dan memanggil kami sebagai umat yang kudus, yang hidup bagi Allah. Tolonglah kami untuk boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang demikian. Jika kami didapati banyak kemunafikan dalam diri kami, maka kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mengakui kami adalah orang yang sedang melakukan perilaku yang munafik, dan Tuhan tahu semua itu. Ampunilah kami Tuhan. Ketika kami menerima perjamuan Tuhan, kami memiliki tekad yang besar untuk menjauhi hidup kemunafikan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bawalah kami yang lemah ini, Roh Kudus tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Menginginkan firman itu merubah kami dari dalam, daripada kami berusaha melindungi diri kami dengan topeng. Tuhan, biarlah hidup kami yang lemah ini berlindung di dalam nama-Mu dan di dalam anugerah-Mu. Beri kepada kami pertumbuhan rohani Tuhan. Tahun ini akan segera berakhir. Apakah kami menjadi orang Kristen yang bertambah kuat, atau justru kami semakin lemah iman kami? Selamatkan kami Tuhan, gairahkan kembali, bakar kembali api kerohanian dalam diri kami.